Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di malam hari ini di tempat yang penuh berkah ini, yang telah bersama-sama baca daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu yang memang dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak sholawat kepadanya. Yang insyaallah maulid yang dibaca arti lain, solawat-solawat yang kita baca, yang kita tujukan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tambahan amalan yang mendatangkan kita semakin berdekatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi katakan, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di malam Jumat dan pada hari Jumat. Jadi memang malam Jumat itu malam anjuran untuk kita memperbanyak sholawat dibandingkan hari-hari lainnya. Begitu juga hari Jumat. Nah makanya kita nggak heran dari dulu para pendahulu kita, orang-orang tua kita memakmurkan masjid itu dengan maulid Nabi Muhammad. Ya, orang-orang Betawi yang masih ngamalin ini sampai sekarang masjidnya masih mauludan. Pokoknya kalau datang malam Jumat dia pasti baca maulid Nabi Muhammad SAW. Nah ini nerusin apa yang dulu leluhur atau orang tua kita lakukan. Mereka ingin terus menjadikan malam Jumat itu malamnya mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena umum aja, kalau kita boleh jujur, malam Jumat atau hari Jumat gak ada pengajian, barangkali lisan kita akan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena kita manusia, kadang-kadang sifatnya kita nih senangnya ajak-ajakan. Kalau berbuat kebaikan senang diajak, begitu juga maaf-maaf berbuat keburukan. Makanya gampang banget orang diajak berbuat buruk. Karena sifatnya manusia itu gimana yang ngajak. Kalau orang ngajak dia berbuat baik, pasti kebawa jadi baik. Tapi kalau orang yang ngajak dia berbuat buruk, lama-kelamaan dia pasti terbawa untuk berbuat buruk. Itulah disebut dengan bagaimana kita bersahabat. Dengan siapa kita bersahabat? Karena sifatnya sahabat itu ngajak. Sahabat kalau lagi sedih ngajak kita sedih. Sahabat kalau lagi senang ngajak kita senang. Iya kan? Kalau temen aja biasa. Temen belum tentu apa yang dia lagi sedihkan kita ikut sedih, belum tentu. Temen lagi bahagia belum tentu ngajak-ngajak kita bahagia karena masih temen. Tapi kalau udah sahabat, apalagi pakai sahabat karib, bestie zaman sekarang bilang gitu ya. Bestie sekarang itu nggak mau sedih sendirian, maunya ngajak. Jadi kalau sedih sini dong, lagi bete nih, lagi bete, ngajakin orang buat ikut ngerasain betenya dia. Temen yang dalam banget ngerasain tuh sedihnya, ngerasain betenya, ya bisa-bisa dia yang punya masalah dia kagak tidur. Ibu udah punya belum bestie yang begini? Ibu yang punya masalah dia yang kagak tidur. Enggak. Tapi insya Allah Allah anugerahin sama kita semua sahabat-sahabat yang baik-baik hati ya. Nah,
Bukan cuman ngajakin kita atau ngobungin kita kalau lagi galau minta ditemenin, tapi enggak, kalau lagi bahagia juga gitu. Ternyata saat dia baru terima gaji atau dia lagi dapat rezeki, dia cari kita juga. Alhamdulillah nih, lagi dapat hadiah. Yuk kita makan bakso. Yuk kita jalan kemana gitu, diajakin gitu ya. Sifatnya manusia senang diajak. Kelihatan dari mana lagi orang senang diajak? Kelihatan. Bagaimana kita ke bawah maunya diajak. Ibu ngelihat teman-teman pergi, pengen gak diajak? Maunya diajak. Sifat kita senang diajak. Dan ternyata kelemahan kita juga berawal dari bagaimana diajaknya. Kalau diajak benar, kita jadi benar. Kalau diajak buruk, bisa juga kita jadi buruk. Na'udzubillah min. Makanya Habib Umar kan dalam qasidahnya salah satunya ngingetin sama kita. Musahabatur rijali dzawil wafa'i na'imul khuldi fi daril fana'i murafaqatul kirami ajallu ghanmin bidhid dunya wa fi daril bagai al-bagai. Musahabatul rijal, bersahabat membersamai ar-rijal. Ar-rijal di sini siapa? Orang-orang benar, orang-orang baik dari kaum sholihin. Kadang kita mikir gini, kenapa kita kalau diajakin teman senang-senang yang sifatnya sementara, kita gampang, kita mau. Nah kadang-kadang sifat kita begitu diajakin ngaji ke kebaikan, gak sepenuhnya kita mau. Masih menyesuaikan mood, menyesuaikan sikon dan kondisi, masih menyesuaikan mungkin gak mungkin. Padahal yang ngajak ke kebaikan. Jangankan teman, kadang ustazah aja pengumuman, ibu-ibu jangan lupa ya nanti datang ke pengajian ini. Kan yang ngajak ustazah gitu ya, yang ngajak ustazah. Tidak sepenuhnya yang diajak itu tergerak hatinya. Tapi diingetin musahabatur rijal dzawil wafa. Jadi kalau kita bersahabat dengan ar-rijal, kelompok sahabat-sahabat yang kita jadikan sahabat ini siapa? Ar-rijal, kaum sholihin yang baik-baik, yang punya sifat al-wafa. Wafa itu apa? Selalu menepati janji. Orang soleh gak pernah ingkar sama janji. Orang baik gak bakal ingkar sama janji. Tapi kita kadang-kadang suka bikin janji sama teman, gagal. Bikin rencana, gagal. Apalagi kadang-kadang yang paling nyedihin sudah bikin janji, batal. Ini alamatnya apa? Orang punya janji tapi diingkari, dilanggar. Itu apa namanya? Munafik. Teman kita janji mau datang, gak datang. Munafik. Janji mau bayar utang, gak bayar utang. Munafik. Iya kan? Janji mau ngasih kita hadiah, hati-hati sama janji. Tapi kalau berteman sama orang benar, kaum sholihin umpamanya, orang-orang baik dari kalangan orang-orang yang dekat sama Allah, sifatnya apa? Tepat janji. Al-wafa, orangnya pinter banget balas budi, pinter banget nepatin janji. Dzawil wafa. Kenapa? Kalau kita berteman sama dia, naimul khuld fi daril fana, itu nikmat surgawi yang ada di dunia ini. Punya teman-teman baik model kayak begini, apalagi sampai ketemunya bisa dekat sama orang-orang soleh, bisa dekat sama guru-guru, bisa dekat ya, dengan orang-orang yang baik, orang alim, orang soleh, orang yang rajin ibadah. Itu disebut apa? Nikmat surgawi di dunia. Nikmat yang abadi di dunia. Naimul khuld fi daril fana. Itu nikmat paling abadi di mana? Di dunia. Karena sifatnya dunia ini semuanya fata morgana. Ya, dunia itu fata morgana.
Kenapa dibilang fata morgana? Karena kalau dari jauh pengen banget kita dapat, begitu dapat kita biasa aja. Ternyata jarak jauh lebih indah, jarak jauh lebih meyakinkan daripada udah digenggam. Itu dunia. Dibilang dunia fata morgana. Lagi ngelihat nikmatnya orang, liuran. Pengen banget kita punya tuh nikmat. Begitu nikmat itu ada di kita, lupa daratan. Lupa daratan. Jadi cuman dari jauh kayak bayangin, wah, orang sedang tersesat di tengah gurun Sahara, dia kan ngebayanginnya ada oasis, ada air katanya, dibuat minum ya. Subhanallah. Tapi ternyata dunia itu ibaratnya seperti itu. Begitu kita makin kejar, makin dekat, ternyata bukan air yang kelihatan, pasir juga yang kelihatan. Kita sama dunia, kita kejar dari jauh silau. Kata kita air bisa bikin kita hilang dahaga, air bisa bikin kita segar, air kata. Tapi begitu nyampe ternyata air yang kita kejar-kejar itu berubah. Terlihat di mata kita seperti hamparan pasir aja. Ada orang ngeliatin rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Bagi dia, nikmatnya orang lebih menggoda daripada nikmat yang dia punya. Orang lain punya, dia kepengen. Dia bilang enak, hidupnya si ini enak, hidupnya si itu enak. Terus dia nunjuknya hidup orang. Pada saat dia dikasih hidup orang, ternyata nggak bikin dia merasa cukup, sehingga membuat dia turunin tangan, jarinya aja turun. Nggak nunjuk lagi hidup orang lebih indah daripada hidupnya. Karena hakikat yang hari ini kamu lihat indah, mereka juga nunjuk ada yang lebih indah. Hari ini yang kita lihat paling punya, mereka ternyata nunjuk ada yang lebih punya. Dan seterusnya. Hadza dunia. Tapi ternyata sifat dunia yang sifatnya enggak abadi, ada yang sifatnya terasa begitu abadi. Naimul khuld fi daril fana. Murafaqatul kiram ajallu ghunmi. Dekat bersahabat sama al-kiram, orang-orang yang baik, orang-orang dermawan, orang-orang yang saleh tadi, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dekat sama mereka ajallu ghunmi. Itu pencapaian yang sangat menguntungkan, luar biasa. Kamu nih kalau punya apa-apa segalanya, tapi ternyata gak ada orang mau berteman sama kita, apa rasanya? Orang yang begitu sombong, ngerasa dirinya hidup gak butuh teman, gak butuh sahabat, ya. Orang-orang sombong, kira-kira nanti kalau wafat gimana? Siapa yang mau ngangkat keranda dia? Siapa yang mau nguburin dia? Kan jadi orang jangan sombong-sombong. Karena kita mati aja masih butuh orang. Kita wafat masih butuh digaliin kubur sama orang. Kita wafat masih butuh diangkatin jenazahnya sama orang. Kita wafat masih butuh dikafanin sama orang. Gimana mau jadi orang sombong? Gimana? Jadi nikmat punya orang-orang baik di sekitar kita, orang-orang benar, orang-orang yang luar biasa, ajallu ghunmin. Nikmat yang luar biasa itu disebut dengan pencapaian yang paling menguntungkan. Bidin dunia wa fi daril baqa. Di dunia ini keuntungan yang kita dapat, terutama keuntungan di akhirat jauh lebih kita dapat. Lihat, Allah katakan di dalam Al-Quran, nanti ada teman-teman yang terasa bestie di dunia, tapi ternyata karena dia tidak menjalin hubungan didasari dengan kebaikan, tidak menjalin hubungan didasari karena Allah dan Rasulnya, nanti di akhirat jadi siapa? Musuh. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu, kata Allah. Nanti si bestie-bestie yang pura-pura ini di akhirat nanti jadi siapa? Jadi musuh. Kenapa dia dibilang jadi musuh? Karena dia saling tuntut.
Gara-gara kamu dulu saya di dunia begini, gara-gara kamu dulu saya di dunia jadi begini, gara-gara kamu, mereka saling tuntut akhirnya jadi musuhan. Tapi kalau kita punya teman yang baik akan bersaksi kebaikan atas kita. Contoh, kita duduk hari ini pengajian. Yang hadir berapa orang di sini? Banyak. Saat kita saling kenal, kita akan diadili sama Allah dengan waktu kita hari ini. Kita akan ditanya sama Allah, kemana waktu kita saat ini? Oh, kita akan bilang, kita kajian, duduk pengajian, baca maulid dan seterusnya. Maka Allah akan butuh kesaksian. Siapa yang bersaksi dengan kehadiran kita? Siapa yang nguatin hadirnya kita? Orang-orang yang hadir hari ini. Allah akan tanya lagi teman sebelah kita, benar nggak nih orang datang? Naam ya Rabb, ini asyhadu, saya saksiin teman saya yang satu ini kemarin hadir bersama dengan saya di sini. Dia bilang punya teman baik atau sahabat baik itu bisa bikin kita apa? Beruntung di dunia, terutama sampai membawa kita beruntung di akhirat. Maka jaga yang udah pada punya sahabat-sahabat baik, yang sudah pada punya orang-orang baik di sekitarannya, jaga, pelihara, dan buat kita yang duduk bersama orang-orang baik itu terkontaminasi berubah menjadi orang baik. Kitanya ikut berubah menjadi orang baik. Namun ya Allah, jika ternyata sampai hari ini kita masih dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik, maka dengan keagunganmu, dengan kemuliaan Rasulmu, tolong jauhi kami dari lingkungan orang-orang yang tidak baik. Buang kami ya Allah, jangan dekatkan kami dengan mereka ya Allah, buat kami jauh dari mereka ya Allah, ya, dan berikan mereka taufik hidayahmu ya Allah, sehingga mereka bukan menjadi teman buruk, tetapi insya Allah berubah menjadi teman-teman yang baik insya Allah. Maka dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak menjadi teman yang salah bagi orang lain. Kita tidak bisa mengatur pertemanan orang terhadap diri kita, tapi kita bisa mengatur bagaimana pertemanan kita dengan orang lain. Orang mau jahat boleh, tapi bagaimana kita mau balas orang jahat atau kita mau ikut orang berbuat jahat, itu pilihan kita. Jadi pantas aja nanti orang yang kita tuntut, ya ternyata ada orang ngajakin orang gosip, nanti dituntut kan? Gara-gara dia ya Allah saya jadi gosip. Dijawab sama yang kamu tuntut. Lah, kamu kan punya otak. Saya yang gosip ngapa nimbrung? Mau jawab apa Ibu? Kalau dijawabin kayak gitu, lah kamu kan dikasih otak juga sama Allah, dikasih akal. Kenapa kamu ngikutin saya? Wah, ini perseteruan sengit. Saling tuntut menuntut, saling menyalahkan. Naudzubillah min dzalik. Ini yang paling ditakutin. Makanya kalau mau cari teman duduk, cari teman duduk yang baik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, kita mau lanjut daripada kitab Al-Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair. Maka sama-sama kita awali majlis kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'ina ila an qala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum ijtama'u ala sa'idi wahid wa sa'aluni fa'utitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhila al-bahr. Dalam hadis ini, hadisun sahih yang diriwayatkan melalui hadisnya Al-Qudsi, ya. Sahihain, berarti diriwayatin dari mana? Al-Bukhari wa Muslim. Jaa fi sahihain. Hadisnya kuat. Apa hadisnya? Ya ibadi. Allah Subhanahu wa taala berseru menyeru kita semua, wahai hambaku. Bukan satu, hamba-hambaku, bukan abdi, ya ibadi. Berarti di sini ada apa? Ada penegasan untuk kita semua. Karena Allah sedang tidak bicara dengan satu, tapi Allah bicara dengan semua. Mau kamu siapa aja. Allah katakan, lau anna awwalakum wa akhirakum. Seandainya orang-orang dari kelompok terdahulu sampai kelompok hari ini, maksudnya manusia dari yang terdahulu sampai sekarang, dari kelompok yang mana? Manusia maupun bangsa jin. Artinya semuanya, ya, manusia ataupun bangsa jin. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Mereka jadi siapa? Mereka adalah manusia, ya, yang memiliki tingkat ketakwaan paling tinggi. Mereka siapa? Mereka memiliki tingkat ketakwaan paling tinggi. Atqa qalbi rajulin minkum. Dia jadi atqa qalbi rajulin minkum. Kamu dari bangsa terdahulu, ya. Terus ada yang memiliki ketakwaan paling takwa di antara kalian. Allah mau tekanin apa? Mazada fil mulki syai'a. Itu enggak bakal bikin nambah kekuasaan, keagungan aku. Artinya apa? Allah mau ngasih tahu, kamu mau jadi orang paling takwa di dunia ini, itu enggak pengaruh buat Allah, karena Allah sudah lebih dulu agung. Allah enggak butuh sedikit pun dari kebaikan kita. Itu yang perlu kita ingat. Kita sholat, kita ngaji, kita ibadah, kita sujud, itu hakikatnya Allah enggak butuh itu semua. Karena hakikatnya sholat kita, ngaji kita, tunduknya kita kepada Allah, itu adalah kebaikan, kemanfaatan yang kembali untuk kita. Adapun Allah tidak berpengaruh dengan hal itu semua. Kita mau jadi wali lagi min auliyaillah, itu enggak bikin kekuasaan Allah, kerajaan Allah bertambah. Gara-gara makin banyak orang yang nyembah Allah, Allah makin agung. Karena dia zat yang sudah agung, mau ditambahin lagi gimana ceritanya? Misal contoh nih, matahari itu sudah panas kan? Panas banget. Saking panasnya luar biasa. Kalau ada orang hari ini ngedekat ke matahari, makin dekat dengan besarnya matahari, terus dia tiba-tiba bawa korek api mau nambah panasin matahari, ada nggak manfaatnya buat tuh matahari? Atau bikin matahari jadi tambah gede gara-gara dia nambahin api? Kenapa? Karena dia punya keutuhan sudah sangat-sangat panas. Sudah sangat-sangat besar, sudah cukup sangat panas. Mau ditambahin api kayak gimana juga nggak ngaruh buat dia. Kira-kira hari ini kita salat, kita ngaji, dikira itu pengaruh buat Allah? Allah katakan nggak pengaruh buat saya. Nanti mau salat, nanti mau ngaji, nanti mau jadi orang baik, nggak ngaruh buat saya. Karena sayanya sudah agung.
Saya ya sudah besar, saya ya sudah mulia. Enggak gara-gara makin kamu tunduk, saya makin mulia. Enggak. Kalau raja makin banyak rakyatnya sujud ke kakinya dia, seolah-olah kerajaannya makin besar. Makin banyak rakyat yang patuh sama dia, kerajaannya makin bertahan. Allah mau bilang, oh saya nggak sama dengan itu semua. Jadi kalau ada orang mikir, saya sholat karena Allah. Ya, kamu sholat memang karena Allah, lillah, wali ajlillah. Tetapi Allah tekankan bahwa sholatmu itu tidak ada dampak pengaruh apapun bagiku. Kemudian Allah tekankan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum. Kalau seandainya wahai hambaku, sungguhnya jikalau yang terdahulu maupun yang saat ini dari golongan jin maupun dari golongan manusia, lagi-lagi diulang, kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum. Adanya, kalau tadi orang baik, sekarang kita tukar. Ada orang yang paling buruk hatinya, perangainya, perbuatannya, paling maksiat, paling bobrok lah katakan, ya. Paling hancur, paling buruk. Dia punya sifat paling luar biasa hina, paling jelek. Allah tekankan lagi, mana gasadzalika min mulki syai'an. Kehinaanmu, keburukanmu, kejelekanmu itu tidak bikin kekuasaanku, kerajaanku berkurang karena kejelekan perbuatanmu. Ini kalau ada orang hari ini berbuat maksiat, yang rugi dirinya sendiri. Allah mah nggak ngeganggu apa-apa. Ada orang hari ini ngehina-hina Islam, ngehina-hina Allah, ngehina-hina Rasulullah. Hakikatnya itu nggak berpengaruh sedikit pun buat Allah maupun Rasulnya. Yang jelek dirinya sendiri. Nggak ada manfaatnya sedikit pun bagi Allah. Kena dampak sedikit aja nggak ada. Allah mau tekenin, mau dari itu yang terdahulu dari bangsa manusia maupun bangsa jin sekalipun, kata Allah, kamu jadi apa? Jadi orang yang paling pengis, paling buruk, paling perangainya paling nggak bener. Katanya gitu. Itu nggak ngaruh buat saya, kata Allah. Silahkan. Allah nggak pengaruh. Berarti kalau seandainya kita lihat hari ini, ada orang berbuat maksiat, contoh dia minum minuman keras, dia mabuk, dia minum minuman keras, keluar. Kalau kita sekeliling kita ada orang yang minum minuman keras, kalau dia anak kita, kerabat kita, ya. Kita dirugikan nggak dengan perbuatan dia? Segitunya kita dirugikan nggak? Ya saya mungkin kalaupun dirugikan orang tua yang diporotin sama anaknya. Bagi duit kerugiannya mungkin dari sisi harta. Tapi yang pecandu narkoba, yang pecandu minum-minuman keras, seumpamanya mereka terdampak satu penyakit, apa ada kerugian yang dirasa oleh tubuh orang lain atas perbuatan dia? Jangankan Allah, jangankan Allah, kita sendiri aja ada orang berbuat fajir, berbuat keburukan, apa itu berdampak pada kita? Kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi mungkin ada yang ngerasain apa-apa. Misal contohnya orang tua anaknya narkoba, orang tuanya yang akhirnya sakit, masuk rumah sakit gitu ya, manusia. Tapi Allah mau tekenin, kamu mau jadi manusia serusak apapun juga, mazada mana gasas, dzalika min mulki syai'an. Itu enggak ngurangin sedikit pun kekuasaan saya. Enggak. Itu pilihanmu. Itu kamu yang lakuin, itu pilihan. Enggak ada pengaruhnya buat saya. Subhanallah. Diingetin lagi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum ijtama'a 'ala as-sa'idi wahid wa sa'aluni fa'uti kulla insan mas'alatan ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhila al-bahr.
Apa kata Allah, wahai hambaku, seandainya orang terdahulu maupun orang-orang yang sekarang, mereka ngapain? Baik dari jin maupun dari manusia katanya. Mereka semua ngumpul berdiri di atas bukit mohon sama aku, kata Allah. Ya, ini manusia dikumpulin, jin dikumpulin, dari terdahulu sampai akhir. Dikumpulin semuanya, dijadiin satu di atas gunung, di atas bukit. Mereka semua minta sesuatu sama Allah. Kemudian Allah berikan semua dari mereka permintaannya. Semua. Kalau tadi semua jadi orang baik. Kalau orang jadi buruk. Allah kasih tahu. Sekarang semua orang datang dari dulu sampai sekarang, jin maupun manusia, ngapain? Minta sama Allah apa yang dia minta. Maka Allah tekanin apa? Mana gasadzalika mimma indi. Yang kuberikan itu kepada mereka tidak mengurangi apapun yang kupunya, kecuali seperti berkurangnya apa? Seperti berkurangnya jarum yang dicelup dalam lautan. Berapa tuh yang ke bawah air? Ada nggak jarum? Kamu celup ke dalam lautan, ada nggak yang ngikut airnya? Kata Allah, kalau saya mau kasih semua permintaan kamu, jangan kamu seorang, seluruh makhluk dari yang terdahulu sampai yang sekarang, mereka minta semua hajatnya, dan aku berikan apa yang mereka minta semuanya. Mana gasadzalika mimma indi. Kata Allah, itu nggak ngurangin sedikit pun dari apa yang aku punya. Allah. Hari ini orang minta sesuatu aja, kayaknya meragukan apa yang Allah akan berikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala seolah menekankan pada kita semua bahwa sesungguhnya kekayaan Allah itu di luar batas. Logika kita aja nggak sampai buat mikir ke sana. Kalau hari ini ada orang kaya raya luar biasa, membuat kita terheran-heran dengan kekayaannya. Kenapa harus heran? Mana gasadzalika mimma indi illa kama udkhilal makhit fil bahri. Gimana kamu bisa heran? Kata Allah, itu enggak ngurangin sedikit pun dari apa yang aku punya, kecuali hanya seperti jarum yang dicelup dalam lautan. Bagaimana bisa kamu kagum dengan apa yang mereka punya? Mestinya kita kagum dengan apa yang Allah punya. Terbalik kan? Kita kagum dengan yang orang punya, hebat, rumahnya besar, mobilnya bagus-bagus, hartanya banyak, perabotannya luar biasa. Kenapa kagum sama sesuatu yang Allah kasih ibaratnya seperti jarum yang dicelup? Kenapa kita nggak mikir gimana yang ngasih? Gimana zat yang maha punya? Gimana zat yang maha memberi? Karena ternyata pemberiannya begitu tidak mengurangi apa yang dia punya. Maka ibu-ibu kalau mau minta sama Allah, minta apa aja yang kita mau. Dan jangan pernah merasa kita orang susah, karena kita hambanya zat yang maha kaya. Gimana kita mau jadi orang miskin? Dan kenapa kita harus ngerasa miskin? Kalau kita punya Tuhan yang maha kaya. Maka yang harus dibuang ini jiwa miskin. Gak boleh ada jiwa miskin terhadap hambanya Allah yang punya nama Al-Ghani, yang punya nama yang maha kaya. Saya sudah bangkrut, habis-habisan, gak punya apa-apa. Uang boleh habis, rumahmu boleh kecil, ya, bajumu boleh satu, tapi bukan berarti kamu miskin. Ya, gimana? Mau ngerasa diri kita miskin? Malu sama anaknya orang kaya. Anaknya orang kaya punya apa? Cuman punya nama anak orang kaya. Hari ini kalau kita ketemu anak orang kaya punya bisnis apa? Bapaknya kan yang punya. Tapi dia bisa bangga gak punya apa-apa, punya bapaknya. Naik mobil, wang, gitu. Punya bapaknya,
naik motor, punya bapaknya. Dan apa yang dia dapat dari bapaknya? Gimana anak orang kaya mau sombong? Orang kekayaan bapaknya. Lalu dia merasa dia orang kaya, bukan? Harta bapaknya bikin dia merasa orang kaya. Kita hambanya Allah. Allah maha kaya. Kenapa kita gak ngerasa hamba yang maha kaya? Hamba yang paling kaya. Ditanya. Kalau jalan ngerasain nikmat begitu luar biasa, alhamdulillah. Senang amat hidup katanya. Iya dong. Masa nggak senang? Masa nggak gembira? Orang punya status hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Ini tentang bagaimana cara kita mikir. Karena selama ini banyak orang yang ngiranya miskin, susah, nggak punya. Kalau lihat rumahnya kecil berasa nggak punya. Kalau lihat, padahal orang yang bapaknya kaya lebih malu-maluin lagi. Rumah nggak punya, cuman punya kamar, numpang di rumah bapaknya. Makan dari masakan orang tuanya. Dia cuman punya jajan dari uang jajan dari orang tuanya. Sama aja mirip sama kita kan. Uang jajannya, uang sakunya anak orang kaya itu bagian rezeki yang Allah berikan sama kita. Tapi harusnya tidak memupuk jiwa miskin dalam diri kita. Kitanya harus merasa begitu berharga. Kenapa? Karena kita adalah hambanya Allah yang maha kaya. Bagaimana kita ngerasa miskin sementara Allahnya yang punya segalanya? Dunia seisinya punya dia. Bahkan saking kayanya dia gak ngerasa dunia ini ada nilainya. Gak ada. Gak ada artinya. Ada orang kaya di Meksiko beli mobil yang paling mahal saat ini sama dia ditanam di tanah. Digali tanah, dia masukin mobil yang paling mahal itu yang dia beli ke dalam tanah. Orang-orang bilang gila, ini orang gila katanya. Masa mobil segitu bagus ditanam di tanah? Waktu ditanya jawabannya sederhana. Ini semua gak ada artinya. Oh, kaya banget ya. Mobil dikubur, bukan dia yang dikubur. Mobil dikubur. Tapi apa pesan moral yang dia mau sampaikan? Ini gak ada artinya. Ini gak ada artinya. Raja Alexander yang keberapa saya lupa. Waktu meninggal dunia pesan sama ajudannya, nanti kalau saya wafat, masukin saya peti tapi tangannya saya keluarin. Aneh-aneh pesannya. Tapi ternyata di balik wasiatnya ada pesan moral. Pesan moralnya apa? Memesankan kekuasaan, kekayaan yang ada dalam genggaman. Begitu mati ketinggalan semua. Yang dibawa cuma jasad doang. Mana tuh kerajaannya? Mana tuh hartanya? Semua nggak ada. Tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Jabatan semua ketinggalan di belakang. Nah, gimana kita hari ini mau tergiur, mau mau merasa seolah-olah sulit mencapai sesuatu, atau rasanya malu ingin bermimpi atau memiliki cita-cita mencapai sesuatu. Kenapa? Kalau kamu yakin Tuhanmu adalah Allah, maka sebetulnya kau harus paling merasa aman hidup di dunia ini. Paling merasa tenang. Kayak anak orang kaya, senang aja hidupnya. Gak ada pikiran apa-apa. Kenapa? Punya bokap orang kaya. Punya bapak orang kaya. Kata anak-anak sekarang kan bilangnya gitu. Tenang dia. Bangun tidur gak mikir, tidur lagi gak mikir, gak pernah ngurusin hal-hal yang perlu diurus. Enggak, kenapa? Terlalu merasa aman punya orang tua orang kaya. Sekarang kita bisa ganti. Orang tua berwaktu, ada waktunya masa kejayaan, ada waktunya dia jatuh, ada waktunya dia ada dan ada waktunya dia tiada. Tetapi satu-satunya zat yang senantiasa ada, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus merasa bersandar aman dengan manusia yang sifatnya nanti akan tiada?
ketimbang kita meyakinkan diri kita untuk merasa aman kepada zat yang akan selalu ada. Mestinya kan kita lebih nyandarin diri kita sama Allah, lebih yakinin diri kita sama Allah. Maka diingetin, fakun abdallahi haqqan fi kulli umurik, maka kamu jadilah hamba Allah yang hak, yang sejati dalam setiap segala urusanmu. Jangan jadi hamba Allah tuh berwaktu. Kadang-kadang kita suka jadi hambanya Allah tuh berwaktu gimana? Ya kadang-kadang saat lagi butuh, lagi ada masalah, lagi butuh sama sesuatu agar dapat jalan keluar dari masalah. Wah, kita gencar banget ibadah, zikiran gak mutus. Bahkan kadang-kadang untuk mencapai satu keinginan rela puasa Senin Kemis sekian bulan, gak mutus. Saya pernah ketemu orang dapat jodoh, dia janda, nikah lagi. Subhanallah, ceritanya dia mau cerita sama kita bahwa dia dapat pasangan yang lebih ideal dari mantan sebelumnya. Walaupun sebelumnya ini pasangannya bukan bercerai hidup, meninggal dunia. Ini walhasil setelah dia menjanda beberapa tahun, dapat lagi lah ini pasangan. Waktu dia dapat pasangan ini, dia udah buka hatinya ceritanya. Saat itu dia siap mencari jodoh. Saat dia siap cari jodoh, gencar puasa Senin Kemis. Dia cerita, wah saya puasa Senin Kemis Ustaz. Terus tahajud 3 bulan gak mutus, hebat. Lagi punya mau, tahajud gak mutus kata dia, hebat. Saya bilang, iya, heran Ustaz, itu waktu setiap jam 3 kayak ada alarm yang bangun, ibadah doa lancar. Begitu nikah susah bangun tahajud lagi. Kacau. Puasa berat kata dia bilang, puasa berat. Coba ibu bayangin, kadang-kadang orang ibadah berwaktu, lagi punya hajat getol, lagi punya mau getol. Begitu dia udah dapetin yang dia mau, kendor. Ibadahnya kendor. Kita nggak boleh jadi hamba yang kayak gitu. Atas apa yang dipesankan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, fakun abdallahi haqqan fi kulli umurik. Jadilah kamu hamba Allah yang sejati. Hamba sejati itu nggak cuma datang di saat butuh. Di setiap waktu kita menjadikan Allah sebagai sandaran kita yang paling kita butuh. Kalau kita hari ini naik, ibu-ibu naik Grab, ya, ibu nggak kenal orangnya. Ibu percaya ibu sampai ke tujuan. Apa yang bikin ibu yakin? Kenal enggak? Siapa-siapa bukan? Tapi tibang duduk, bahkan nggak ngomong apa-apa lagi. Ibaratnya ibu mau dibawa jauh, ngilang, bisa. Tapi kenapa ibu begitu percaya? Nggak perlu lagi mastiin kesini kan bang? Ibu naik taksi, umpamanya, ya, naik taksi, naik Grab taksi, ibu duduk. Paling cuma disapa mas supir taksi, selamat siang bu, siang. Ibu duduk, kadang-kadang pakai tidur lagi. Apa dibangunin bu, udah nyampe. Percaya, kita punya rasa percaya tinggi. Padahal ini yang nyetir kita nggak kenal. Lebih lagi, kita naik kapal laut, taruh deh kalau naik motor kita tahu jalan. Taruh deh kalau naik mobil tahu jalan. Tapi kalau lagi naik kapal, ibu tahu jalan? Ayo. Ibu tahu jalan nggak kalau lagi naik kapal? Bisa nggak baca jalan laut? Kita bisa duduk di atas perahu atau kita duduk di atas kapal laut. Kita diam aja. Terombang-ambing di bawah, ibaratnya dia muter jauhan dikit kemana, kita tahu apa? Tapi kita percaya kalau dia bisa sampaikan kita ke tempat yang kita tuju, bukan? Ngapain? Oke, lebih naik lagi. Ibu naik pesawat. Ada yang bisa baca
treknya langit, pesawat muterin kita kemana, lihat muka pilotnya juga kagak. Pilot ibu nggak lihat, ibu bisa duduk, cuman ketemu sama pramugari, ngajarin kita kalau ada keadaan darurat begini, kita duduk. Ada yang belum terbang udah tidur. Iya kan? Siapa yang nyetir siapa? Ibu kenal apa enggak? Ibu enggak kenal kok, ibu bisa percaya dia bakal nganterin ibu ke Surabaya. Oh dia tuh bawa ibu ke Makassar bisa aja. Tapi kita begitu tenang, begitu percaya, yakin kalau kita bakal sampai tujuan seperti yang dia bawa. Udah gitu aja. Modalnya yakin. Lah kalau kita bisa percaya sama supir Gojek, kita percaya supir taksi, kita percaya siapa itu yang bawa kapal laut, nahkoda, kita bisa percaya sama pilot. Kenapa kita gak bisa percaya sama Allah? Kenapa kita gak percaya sama Allah? Dia yang hidupin kita, dia yang nafkahin kita, dia yang beri rezeki kita, dia yang menjamin kehidupan kita. Di setiap masalah selalu ada jalan keluar darinya, dan setiap ujian akan ada selalu ganjaran darinya. Kenapa kita nggak percaya? Kan kita harus tanamin kepercayaan kita sama Allah dengan apa? Fakun abdallahi haqqa fi kulli umurik. Maka jadilah hamba Allah sejati dalam setiap urusan kita. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita, bimbing kita untuk kita selalu bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Taib, kita bacakan suratul Fatihah. Pertama untuk Haji Didi Sudiardi selaku pimpinan Majelis Darussalam Indonesia yang baru ulang tahun tanggal 17 kemarin. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi majelis dan rumah tangganya, anak-anaknya jadikan anak yang soleh-solehah, dilimpahkan rizki yang luas yang barokah insyaallah amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bacakan juga suratul Fatihah biniyatus syifa khususul khusus untuk Ustazah Halimah Al-Idrus binti Utsman binti Utsman Al-Idrus yang lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, ditemukan jalan obatnya. Insyaallah Allah angkat segala penderitaannya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk Ibu Ita Rosita yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya Rabb, untuk seluruh ahli keluarga kita, kerabat kita yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum kull ta'bin shadid waqfina waqfihum min al-hadd wal hadid wal marad shadid wal jish al-adid waj'alna waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa 'atwan min 'ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idi ya dzal jalali wal ikram wal muwahhibin idham as'aluka أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء الزمزم يقرئكم السلام على من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا rabbal alamin. Terima kasih Ibu semua untuk segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.